chapter 12 tapi yang mengenai itu ya konsep dan transaksi umum ya dalam mata uang asing. Sebelumnya kita akan pelajari dulu nih definisi dari transaksi mata uang asing itu seperti apa sih ya. Transaksi luar negeri atau foreign transaction itu adalah transaksi dengan perusahaan atau antar individu antar negara. Misalkan kalian beli barang di Amazon. Nah, itu merupakan transaksi salah satu transaksi luar negeri ya. Kemudian kalau yang dimaksud transaksi dalam mata uang asing itu transaksi yang menggunakan pengukuran selain mata uang lokal. Nah, di sini kalau kita di Indonesia berarti mata uang lokalnya adalah rupiah. Tapi kalau transaksi mata uang asing ini bisa di dalam satu negara bisa ya. Misalkan kalian beli barang di beli barang tapi barangnya itu denominasi ya atau harganya itu dia pakai bandrolnya tuh pakai tagnya tuh pakai dolar. Jadi mau nggak mau, walaupun kalian di Indonesia, di mana mata uang kalian tuh kalian biasa menggunakan rupiah, tapi ketika harus membayar barang, ya membeli barang dengan mata uang asing dengan dolar, berarti itu termasuk dalam kategori transaksi dalam mata uang asing. Nah, kalau dalam kasusnya perdagangan antar negara, nanti untuk nilai transaksinya itu dinyatakan dalam denominasi mata uang yang disepakati, ya, yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Misalkan perusahaan di Indonesia, dia mengekspor barang ke Amerika. Nah, nanti untuk harga dari transaksinya nanti disepakati ya antara perusahaan Indonesia dengan yang di Amerika mau menggunakan rupiah atau menggunakan dolar atau menggunakan mata uang yang lain. Tapi kalau dengan perusahaan di Amerika biasanya pasti kita akan itu ya denominasi menggunakan yang dolar ya. Nah, penggunaan mata uang asing ini biasanya dilakukan kalau terjadi transaksi-transaksi yang sifatnya internasional ya. Nanti yang akan kita pelajari kalau kita misalkan melakukan pembelian atau penjualan barang dari dan ke luar negeri ya. Jadi adanya ekspor dan impor barang ya. Kemudian kalau ada pendirian cabang perusahaan di negara lain, ini untuk perusahaan yang multinasional ya, biasanya mungkin headquarter-nya mungkin di Amerika, tapi dia punya cabang tuh di negara-negara yang lain. Kemudian kalau ada investasi asing ya, investasi ke luar negeri. Nah, itu perlunya penggunaan mata uang asing ya. Kemudian untuk transaksi mata uang asing yang perlu diperhatikan ya, terutama dalam pencatatan dan pelaporan transaksi menggunakan mata uang asing, yang pertama adalah konversinya. Nanti kita tentukan dulu ya, kesepakatannya mata uang mana yang digunakan, kemudian mau nggak mau kita akan mengkonversi, melakukan konversi. Kemudian nanti bisa jadi timbul laba atau rugi ya dari selisih kurs ya, selisih pertukaran mata uang asing. Ya. Misalkan hari ini kita bertransaksi 1 dolarnya misalkan 15.000. Kemudian pas bayar ternyata kursnya naik gitu ya, kursnya naik. Kita beli barang tadinya misalkan 10 dolar nih, kita ngutang misalkan 10 dolar dengan kursnya waktu itu 1 dolar sama dengan 15.000. Jadi kita akan bayar 15.000 kalikan 10, kita akan bayar 150.000 rupiah kalau dirupiahkan. Nah, kalau nanti dalam transaksi itu disepakati menggunakan dolar, nanti ketika saatnya membayar, kita harus membayarnya dengan dolar. Jadi mau nggak mau, walaupun kita menggunakan mata uang rupiah ya sebagai mata uang fungsional kita harus membeli dolar untuk membayar transaksi itu. Nah, ketika misalkan suatu saat dolarnya sedang menguat itu berarti rupiah melemah atau satu dolar itu akan bisa diperoleh dengan lebih banyak rupiah. Kalau tadi ketika transaksi misalkan 1 dolar 15.000, sekarang pas bayar itu misalkan 1 dolar menjadi 16.000. Ya, berarti pas kita mau bayar kita harus menyiapkan uang 16.000 kalikan 10 dolar ya harga transaksinya. Nah, jadi kan kita
Wah, tadinya harusnya kan cuma 150.000. Ternyata sekarang pas bayar jadi 160.000. Ya, jadi kita kalau di sini sebagai pembeli ya, itu akan mengalami yang namanya kerugian ya akibat selisih kurs tadi. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ya, nanti untuk menghindari fluktuasi ya, kerugian akibat fluktuasi mata uang itu kita bisa melakukan yang namanya hedging. Ya. Di hedging kita pelajari di pertemuan kelima. Ya. Jadi kita fokus yang di pertama ini untuk konversi dan juga laba atau rugi akibat selisih kurs. Nah, sebelum ke transaksi, kita mengenal untuk jenis mata uang yang dimaksud tadi ya. Yang pertama, mata uang lokal. Ya, mata uang lokal itu adalah mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Kalau Indonesia berarti mata uang lokalnya adalah rupiah. Amerika, mata uang lokalnya adalah US dollar. Ya. Australia, mata uang lokalnya adalah dolar Australia. Ya. Dolar Australia dan dolar Amerika dan dolar Singapura itu kursnya berbeda ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan rupiah pasti akan berbeda ya. Kemudian mata uang asing ya. Mata uang asing ini adalah mata uang selain mata uang lokal ya dan dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Misalkan di Indonesia, tadi kalau mungkin ada toko-toko tertentu gitu ya yang menerima pembayaran misalkan menggunakan dolar ya. Kalau kalian ke Mangga 2, Mangga 2 yang jual alat elektronik ya, itu ada mungkin kita biasanya menggunakan rupiah gitu ya, tapi ada toko juga yang dia men-tag gitu ya barangnya itu menggunakan dolar. Mengapa menggunakan dolar ya? Alat elektronik itu kebanyakan kan itu ya, kebanyakan impor. Ya, kebanyakan impor dan menggunakan mata uang dolar. Kalau dia memasang harga rupiah, itu harga jualnya bisa itu ya, bisa naik turun ya, harga jualnya bisa berbeda-beda mengikuti kurs rupiah terhadap dolar. Sedangkan kalau dia menggunakan dolar ya, menggunakan harga jualnya itu dengan dolar, itu akan stabil. Ya, dia tidak akan merubah-rubah harga. Misalnya harga jualnya tetap sama ya $100. Sedangkan kalau dengan rupiah ya, kalau dia jual dengan harga rupiah, dia harus menyesuaikan ya harga tukar saat itu. Ya. Makanya kenapa alat elektronik itu ya kadang harganya kalau kita lihat dalam rupiah itu harganya pasti naik turun gitu ya. Karena itu tadi karena selisih akibat perbedaan kurs ya di tiap periodenya ya. Kemudian di sini ada mata uang fungsional. Apa itu mata uang fungsional? Mata uang fungsional itu adalah mata uang yang dijadikan standar pengukuran transaksi ya dalam lingkungan bisnis di mana entitas itu beroperasi. Misalkan perusahaan di Indonesia, dia ketika bayar pegawai, membayar buruh, bayar karyawannya menggunakan rupiah. Ketika membeli bahan baku, bahan mentah di Indonesia juga menggunakan rupiah. Maka mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Ya, jadi mata uang yang sering digunakan dalam bertransaksi itu adalah mata uang fungsional. Kemudian mata uang pelaporan ya. Mata uang pelaporan ini adalah mata uang yang dijadikan pengukuran di laporan keuangan ya. Jadi ketika menyajikan laporan keuangan, nanti untuk akun-akunnya dia menggunakan mata uang apa ya. Satuannya kan kalau di pelaporan akuntansi ya itu kan ada prinsip itu monetary unit bahwa akun-akun itu akan diukur dengan unit mata uang. Nah, mata uang yang dicantumkan disajikan dalam laporan keuangan itu adalah mata uang pelaporan ya. Mata uang fungsional bisa berbeda dengan mata uang pelaporan ya. Misalkan mata uang fungsionalnya ya perusahaan Amerika yang punya cabang di Indonesia. Dia ketika dia bertransaksi di sini dia menggunakan rupiah ya. Jadi dia menggunakan mata uang fungsionalnya rupiah. Tapi ketika harus menyajikan laporan keuangan, dia akan menyajikan dalam dolar. Sehingga mata uang pelaporannya adalah dolar. Jadi bisa jadi berbeda. Nah, nanti kalau perbedaan seperti itu nanti kita akan melakukan proses yang namanya translasi dan remeasurement ya, yang nanti akan kita pelajari di minggu depan.
Kemudian terkait kurs ya, terkait kurs atau nilai tukar yang kita kenal ya, yang kita kenal nanti di chapter ini ya, untuk transaksi asing. Yang pertama yang disebut dengan spot rate atau kurs spot, itu adalah kurs saat itu ya, tanggal itu, jam itu ya. Jadi kurs yang digunakan ya untuk pertukaran saat terjadinya transaksi. Karena kurs mata uang itu beda jam bisa jadi berbeda ya. Jadi itu yang namanya spot rate ya. Kemudian kurs tanggal neraca. Kurs tanggal neraca ini kadang kita menyebutnya sebagai current rate ya. Jadi kurs di mana satu unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain di tanggal neraca ya. Kemudian kurs historis ya, kurs yang berlaku pada tanggal tertentu saat transaksi yang sudah terjadi. Nah, kemudian untuk pedoman penentuan transaksi ya, kita akan menentukan transaksi apakah transaksi ini merupakan transaksi mata uang asing atau bukan ya. Di sini misalkan ya, yang pertama PTA ya. PTA ini di Indonesia ya, di Indonesia mata uang lokalnya Indonesia itu adalah rupiah. Kemudian ya PTA ini dia menggunakan mata uang fungsionalnya juga rupiah, misalkan dia bayar pegawai, kemudian memperoleh bahan baku, itu juga dia bayarnya pakai rupiah. Nah, ketika dia transaksi misalkan perolehan bahan baku dengan rupiah juga ya, dia membeli barang dari perusahaan yang di Indonesia juga menggunakan rupiah. Jadi mata uang fungsionalnya rupiah, mata uang transaksinya juga rupiah. Nah, kalau seperti ini, maka transaksinya adalah transaksi lokal, ya, bukan transaksi mata uang asing. Kemudian ya, masih di kasusnya yang PTA ya, mata uang fungsionalnya rupiah, tapi kemudian dia melakukan transaksi dengan perusahaan, misalkan perusahaan di luar negeri ya, di Amerika. Dia membeli barang, membeli bahan baku dari Amerika, dan disepakati bahwa transaksinya dalam US dollar. Nah, kalau seperti ini mata uang fungsionalnya berbeda dengan mata uang transaksinya. Maka untuk yang transaksi ini tergolong transaksi mata uang asing. Berikutnya, ya, contoh untuk PTB. Ya, PTB kedudukan di Indonesia, tapi misalkan dia itu apa sih? Tenaga kerjanya itu kebanyakan tenaga kerja asing ya, tenaga kerja dari Eropa. Kemudian dia memperoleh bahan bakunya juga dari Eropa ya. Jadi meskipun mata uang lokal yang di Indonesia itu rupiah ya, dia menggunakan mata uang fungsionalnya itu ya, secara umum tuh transaksinya itu kebanyakan dia membayar ya dan menerima dalam euro. Sehingga euro ini akan menjadi mata uang fungsionalnya. Kemudian dia bertransaksi dengan perusahaan di Indonesia, ya. Dia akan membayar dalam mata uang rupiah. Mata uang fungsionalnya euro, kemudian mata uang transaksinya dengan perusahaan di Indonesia menggunakan rupiah. Nah, karena mata uang fungsional berbeda dengan mata uang transaksi, maka ya walaupun ini sama-sama di Indonesia ya, tapi ini masuk kategori transaksi mata uang asing. Nah, berikutnya, misalkan masih PTB tadi ya, yang menggunakan mata uang fungsional euro, kemudian dia membeli barang dari Amerika, ya. Disepakati harga transaksinya ini dalam US dollar. Nah, di sini nanti si PTB ya akan bayar dalam bentuk US dollar ya. Sehingga transaksi untuk yang ini ya, di mana mata uang fungsionalnya berbeda dengan mata uang transaksi, ini juga termasuk ke dalam transaksi mata uang asing. Berikutnya masih yang PTB ya, di mana mata uang fungsionalnya itu euro, kemudian dia membayar karyawan atau membeli bahan baku dari Eropa yang dalam euro juga. Ini mata uang fungsionalnya euro, mata uang transaksinya euro. Maka untuk transaksi ini bukan merupakan transaksi mata uang asing. Ya. Nah, saya tambahi contoh ya, saya buka workbooknya, ini saya stop dulu.
Sudah terlihat PDF-nya? Sudah, Bu. Sudah. Itu kalau ada suara menangis-menangis itu ini karena saya di belakang dan mepet dengan rumah tetangga, jadi mohon dimaklumi ya. Anggap saja musik ya. Nah, ini contoh untuk menguatkan tadi ya, apakah transaksinya itu masuk ke dalam transaksi mata uang asing atau bukan. Nah, ini ada di halaman 29 ya. Yang pertama ini untuk contoh yang transaksi mata uang lokal ya. Misalkan di sini ya, Sidul ya. Ini penduduk asli Jakarta ya, dia pasti menggunakan apa? Dia cinta rupiah ya. Saya juga cinta rupiah gitu ya. Nah, ini hendak membeli laptop ya, yang hendak mau beli laptop nih di Glodok gitu ya misalkan. Ditetapkan harganya itu oleh penjual, harganya senilai 20 juta rupiah. Nah, dengan demikian nih Sidul ya, dia akan membayar laptop tersebut dengan mata uang rupiah sebesar 20 juta rupiah ya. Sidul ya, karena dia tinggal di Jakarta sehari-hari menggunakan mata uang rupiah ya, maka mata uang fungsional bagi Dul itu adalah adalah rupiah ya. Itu sekaligus mata uang lokal yang berlaku di Jakarta ya, mata uang rupiah. Nah, karena dia mata uang fungsionalnya rupiah, kemudian Sidul ini bertransaksi juga membayar dalam bentuk rupiah, maka untuk transaksi ini merupakan transaksi mata uang lokal. Ya. Berikutnya yang B, untuk transaksi mata uang asing ya. Masih Sidul ya, tapi ketika dia beli di Glodok itu beli di toko yang menetapkan harganya itu pakai dolar ya. Misalkan laptopnya dibanderol dengan harga 1.333 US dollar. Nah, Sidul ini ya dia mata uang fungsionalnya, mata uang lokalnya rupiah. Tapi dia mau bertransaksi, mau bayar pakai dolar. Nah, untuk transaksi ini tergolong transaksi dalam mata uang asing. Nah, untuk kasus ini ya, Sidul melakukan pembayarannya dengan apa? Yang pertama ya, Sidul ini bisa membeli dolar dulu ya. Dia membeli dolar dulu, menukar uang rupiahnya ke money changer ya. Nanti Dul akan membayar ya ke money changer itu ya untuk membeli 1.333 dolar ini sesuai dengan spot rate yang ada di money changer tersebut ya. Spot rate tiap money changer itu bisa jadi berbeda ya. Di bank juga berbeda-beda ya. Nah, coba kalian cek nanti ya. Kurs hari ini jam ini Bank Mandiri ya, dengan Bank BRI ya, atau mungkin kalian buka ya situs money changer itu $1 berapa rupiah, itu bisa beda-beda ya, tergantung apa yang di set di money changer tersebut ya atau bank tersebut. Nah, kalau kalian nanti suatu saat mau keluar negeri ya dan butuh mata uang asing yang yang dalam jumlah banyak ya, nanti saya sarankan kalian itu kalau di Indonesia itu ya, di Indonesia di Jakarta itu biasanya itu kalian menukarnya di money changer yang di VIP, yang di Menteng ya. Itu kursnya ya katanya paling bagus ya. Nah, jadi kalau kurs spot nanti tergantung ya money changernya itu dia kursnya saat itu berapa. Nah, misalkan di sini ya spot rate ya di hari itu di money changer itu 1 US dollar itu bisa ditukar dengan 15.000 rupiah. Nah, untuk memperoleh 1.333 dolar, Sidul harus mengeluarkan uang berapa rupiah ya. Ini dia akan mengalihkan nih 1.333 dolar kalikan spot rate ya saat tanggal transaksi ya. Ini senilai 15.000 rupiah.
Nah, ini akan diperoleh, kayaknya nggak bulat sih ya, nggak bulat 200 juta ya, 19.995.000 kalau nggak salah ya. Nah, itu uang yang harus disiapkan oleh si Dul ya, untuk memperoleh 1.333 dolar. Nah, yang kemudian dia setelah memperoleh dolar, dia akan bayarkan untuk beli laptop tadi. Nah, itu cara yang pertama. Nah, kayak nggak praktis ya, dia harus ke money changer dulu, dapat dolar dulu, baru dibayarkan. Nah, untuk yang cara kedua ya, ini biasanya ya kadang pihak penjual itu dia menerima juga ya, menerima pembayaran ya dalam rupiah, tapi yang nanti harus disetarakan ya, harus dikurs ke dolar ya. Jadi acuannya sebenarnya tetap dolar ya, cuma nanti dia akan melihat tuh, tokonya akan melihat, oh kurs hari ini $1 sekian ya, maka si tokonya itu nanti kemudian mengalihkan ya, ini 1.333 dolar kalikan ini kurs hari ini 15.000. Nah, si Dul harus bayar senilai 19.995.000 itu. Nah, itu cara yang kedua. Jadi dengan menukar uang ke money changer atau langsung bayar ke pihak penjual tapi tetap di kurs ke dolar ya. Kemudian transaksi yang ketiga. Nah, contoh transaksi yang ketiga ini transaksi piutang dalam mata uang asing. Misalkan Bank Dharma berkantor di Jakarta ya, memberikan pinjaman sebesar 1 juta dolar Singapura. Ya, kebalik ya, biasanya Singapura yang memberikan utangan ke Indonesia gitu ya. Nah, ini Bank Dharma ya yang memberikan pinjaman. Jadi yang memiliki piutang adalah Bank Dharma ya. Bank Dharma ini kedudukannya di Indonesia. Mata uang fungsionalnya ini rupiah ya, ini mata uang fungsionalnya Bank Dharma rupiah. Tapi ketika bertransaksi dengan Mr. Lee ya, si Bank Dharma ini langsung memberikan pinjaman dalam bentuk dolar Singapura senilai 1 juta dolar Singapura. Nah, bagi Bank Dharma ya, ya kan mata uang fungsionalnya tadi rupiah. Kemudian ketika bertransaksi ya, dia memberikan pinjamannya dalam bentuk dolar Singapura. Itu mata uang yang disepakati ya dalam dolar Singapura. Maka bagi Bank Dharma transaksi ini merupakan transaksi mata uang asing. Nah, sedangkan bagi Mr. Lee ya, Mr. Lee ini kedudukannya di Singapura. Mata uang fungsionalnya dia dolar Singapura ya. Kemudian Mr. Lee ini menerima pinjaman dari Bank Dharma dalam bentuk dolar Singapura juga ya. Mata uang fungsional sama dengan mata uang transaksinya. Sehingga kalau bagi Mr. Lee ya, bagi Mr. Lee ini transaksi ini ya bukan merupakan transaksi mata uang asing. Ya. Kemudian misalkan utang piutang tersebut akan diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak transaksi. Ya. Dari transaksi ini ya, Bank Dharma memiliki piutang kepada Mr. Lee senilai 1 juta dolar Singapura. Ya. Jadi nanti si Mr. Lee ya, Mr. Lee ini akan mengembalikan pinjaman kepada Bank Dharma itu juga sebesar 1 dolar Singapura. Nah, tapi Bank Dharma tadi kan mata uang fungsionalnya dia menggunakan rupiah. Nanti ketika dia mencatat pengembalian dari Mr. Lee, dia akan mencatatnya dalam rupiah yang disetarakan dengan 1 juta dolar Singapura. Ya. Di sini misalkan ketika pembayaran oleh Mr. Lee, kurs 1 dolar Singapurnya ini sama dengan 11.400 rupiah. Sehingga nanti Bank Dharma ya ketika mencatat piutang nih, ini spot rate ya, spot rate ketika utang piutang ya. Nah, spot rate ketika utang piutang ini kursnya ini 11.400 ya. 1 dolar Singapura sama dengan 11.400. Maka Bank Dharma akan mencatat piutang ya. Piutang itu nanti di laporannya Bank Dharma itu sebesar 11.400.000.000 yang disetarakan ya dengan 1 juta dolar Singapura. Bank Dharma fungsionalnya dia rupiah, jadi dia nyatatnya pakai rupiah ya. Tapi yang sama atau yang setara dengan 1 juta dolar Singapura.
Saya kembali ke slide. Ini sudah kita bahas tadi ya, tadi contohnya buat Sidul sama Bang Dharma tadi ya. Kemudian untuk pencatatan transaksi ya, kita di sini akan kita bahas transaksi pembelian dan transaksi penjualan ya menggunakan mata uang asing. Ya. Kalau untuk akunnya sama saja ya akunnya ya. Kalau ketika pembelian berarti nanti kita akan catat purchase pada account payable atau inventory pada account payable ya. Tergantung dia menggunakan perpetual atau periodik. Nah, nanti yang perlu kita perhatikan adalah terkait kurs mata uang asingnya ya. Nah, untuk perubahan kurs mata uang asingnya ya, itu nanti akan kita catatkan sebagai keuntungan atau kerugian dari transaksi kurs mata uang asing. Nah, untuk transaksi pembelian dulu, jadi nanti hati-hati ya kita pakai itu ya nalar juga gitu ya. Nah, misalkan di sini ini pembelian dan penjualannya secara kredit ya. Di sini ketika pembelian secara kredit, maka kita akan mencatat tadi inventory pada account payable atau purchase pada account payable ya. Misalkan ya, ketika di tanggal transaksi ya, di tanggal transaksi itu misalkan kita beli ya, kita berarti di sini pembelian berarti kita beli nih. Perusahaan di Indonesia membeli barang dari Amerika. Mata uang Indonesia ya, kita menggunakan mata uang fungsional dan mata uang lokalnya adalah rupiah. Kita beli barang dari perusahaan di Amerika ya. Dan kita menyepakati ya, kita sepakat bahwa mata uang yang digunakan untuk transaksi adalah dolar misalkan. Nah, ketika tanggal transaksi ya, kita ngirim barang, kita menerima barang ya, kita beli dan menerima barang itu misal di tanggal 1 Januari gitu ya, di 1 Januari kita beli barang senilai $1.000 ya. Kursnya saat itu misalkan $1 15.000. Berarti kita akan mencatat ya 15.000 ya dikalikan dengan $1.000. 15.000 kali 1.000, 15 juta ya. Nah, berarti kita akan mencatat inventory pada account payable ya atau purchase pada account payable senilai 15 juta rupiah ya. Kita akan mencatatnya dalam rupiah karena mata uang fungsional kita rupiah. Nah, misalkan ketika bayar nih, ya bayar, misalkan bayarnya di tanggal 1 Maret ya, setelah 2 bulan kita bayar. Nah, pada saat bayar ternyata kursnya ya, kurs rupiahnya melemah. Kurs rupiah melemah itu maksudnya apa ya? Kalau tadi awalnya pas transaksi kita kalau mau nuker 1 US dollar itu perlu uang 15.000 rupiah. Nah, sekarang di tanggal 1 Maret kita kalau mau memperoleh 1 US dollar perlu menyiapkan uang misalkan 16.000 rupiah. Berarti uang yang perlu kita siapkan itu lebih banyak ya untuk melakukan pembayaran. Nah, sehingga kita rugi. Harusnya kan tadi kalau pas transaksi ya, kalau pas transaksinya kita tanggal 1 Januari gitu, itu kan bayarnya kan utang kita 15 juta. Tapi sekarang pas bayar utang kita jadi naik ya. Karena kita harus menyiapkan nilai rupiah yang lebih banyak untuk bayar utang yang $1.000 tadi ya. Kalau dalam dolar utangnya masih tetap $1.000 ya. Tapi karena mata uang fungsional kita rupiah, berarti kita harus mencari rupiah untuk bayar $1.000 tadi. Karena kursnya naik ya, kurs rupiahnya melemah, 1 US dollar menjadi 16.000, berarti uang yang harus kita siapkan menjadi 16 juta. Ya, tadinya 15 juta, sekarang jadi 16 juta. Berarti kita mengalami, ini yang mengalami namanya exchange loss. Ya, kerugian akibat pertukaran mata uang asing. Ya. Exchange loss ini ya nanti akan dicatat ya debit exchange loss ya. Kreditnya akan
akan menambah hutang ya. Jadi account payable-nya bertambah. Tadinya 15 juta menjadi 16 juta. Berikutnya, misalkan kalau tadi 1 US dollar pas tanggal pembayaran tadi kan kita misalkan 16.000 ya. Sekarang misalkan rupiahnya menguat ya, rupiahnya menguat, 1 US dollarnya itu 14.000. Tadi pas transaksi 15.000, sekarang pas bayar 14.000. Sehingga nilai rupiah yang perlu kita siapkan untuk membayar utang kita itu jadi lebih sedikit. Tadinya 15 juta, sekarang pas bayar tinggal perlu 14 juta saja. Nah, nanti selisih 15 juta dan 14 juta itu akan kita catat sebagai exchange gain yang nanti akan mengurangi utang kita ya. Nanti kita akan jurnal account payable, kreditnya exchange gain. Itu kalau dari sisi pembeli ya, dari sisi pembeli ya. Jadi kalau rupiahnya itu menguat ya, rupiahnya menguat, kita sebagai pembeli itu untung. Kalau rupiahnya melemah, kita sebagai pembeli rugi. Ya. Beda kasusnya dengan penjualan. Nah, sekarang yang penjualan nih. Penjualan secara kredit. Nah, ketika penjualan secara kredit terjadi, kita akan jurnal ya debit account receivable, kreditnya sales ya. Nah, ketika penjualan itu pengakuan gain sama loss itu asumsi nanti dasarnya akan berbeda ya, kebalikan dari yang pembelian. Kalau rupiahnya melemah ya, kalau rupiahnya melemah, kalau kita jadi pembeli itu jadi malah untung gitu ya. Kalau rupiahnya menguat ya, kita jadi rugi ya. Tadinya hari ini misalkan sama kayak contoh tadi, misalkan di tanggal 1 Januari kita jual barang ya, kita jual barang ke Amerika, mata uang fungsionalnya kita rupiah ya. Kemudian sepakat transaksinya menggunakan dolar. Ya. Nilainya penjualannya misalkan 1.000 dolar ya, 1.000 dolar. Kurs pada saat transaksi ya, spot rate di tanggal 1 Januari, misalkan 1 US dolarnya 15.000. Sehingga nanti kita akan mencatat di tanggal 1 Januari ya, account receivable pada sell senilai 15.000 kali 1.000 ya, sebesar 15 juta rupiah. Nah, pada saat mau menerima nih, mau menerima pembayaran ya, mau menerima pembayaran di tanggal 1 Maret ya, si pembeli yang di Amerika itu akan tetap membayar kepada kita ya, itu senilai 1.000 dolar. Tapi karena mata uang kita rupiah, kita harus mengkonversinya kan ya. Kita akan mengkonversinya dari dolar kepada rupiah. Nah, misalkan ketika di tanggal 1 Maret ya, ketika menerima pembayaran tadi dolarnya melemah ya, menjadi 1 US dollar menjadi 16.000. Nah, nanti kalau kita konversi tadi yang 1.000 dolar yang kita terima di tanggal 1 Maret itu nilainya akan jauh lebih banyak ya daripada pas tanggal transaksi di 1 Januari. Pas tanggal transaksi itu nilai piutang kita itu hanya 15 juta rupiah. Nah, sekarang pas menerima pembayaran, ini yang kita terima, uang yang kita terima ini menjadi berapa? 16 juta ya, 16.000 kalikan 1.000. Jadi kita kayak untung ya. Jadi kita mengakui adanya exchange gain. Jadi kalau rupiah melemah, justru kita sebagai penjual itu mengalami keuntungan ya, ada exchange gain. Nah, kita akan mencatat ya keuntungan ini akan menambah nilai piutang kita ya. Kita akan debit account receivable dan kita akan mengkredit exchange gain ya sebesar kenaikan tadi ya karena selisih kurs. Nah, sebaliknya ya, ketika rupiahnya itu menguat, justru kita sebagai penjual itu kayak mengalami kerugian ya. Rupiahnya menguat menjadi 14.000 ya. Jadi kita menerimanya itu tetap 1.000 dolar, tapi ketika konversi itu hanya menjadi 14 juta rupiah saja ya. Turun 1 juta dibandingkan yang tanggal transaksi. Jadi kita mengalami yang namanya exchange loss. Ya. Makanya ketika pas krisis ekonomi tahun 98 itu
untuk yang perusahaan-perusahaan yang membeli bahan bakunya dari luar negeri gitu ya, bahan mentahnya dari luar negeri, itu langsung kolaps ya, karena awalnya pas transaksi bisa jadi dia hanya perlu menyiapkan $1 itu sekitar 3.000. Nah kemudian dolar itu kan langsung itu ya, rupiah itu melemahnya tuh langsung drastis banget ya, dari $1 3.000, 7.000 sampai pas puncaknya tuh 16.000, hampir 20.000 ya, sampai akhirnya sekarang tuh stabil di angka 15-16.000 ya. Padahal dulu tuh sempat hanya 2.000 ataupun 3.000. Nah, maka untuk yang perusahaan-perusahaan yang mulai mempunyai hutang dalam bentuk dolar itu langsung banyak yang bangkrut. Ya. Dan kalau untuk yang para eksportir ya, para eksportir biasanya di sini yang ekspornya kayak ekspor kerajinan gitu ya. Nah, itu justru yang bertahan ya, bertahan karena dia kayak menikmati gitu ya, menikmati dari melemahnya rupiah ya. Tadinya misalkan dia tetap sama-sama tuh menerima $1.000, tapi secara rupiah ya dia fungsionalnya di sini rupiah gitu, jadi berkali-kali lipat. Ya. Nah, itu efek yang ditimbulkan karena fluktuasi mata uang asing. Ya. Mengapa sih di Indonesia itu nggak kayak itu aja, nggak kayak Cina aja gitu ya? Langsung kursnya jangan kurs yang float gitu ya. Nah, itu ada plus minusnya ya. Kalau kalian belajar ekonomi, terutama ekonomi moneter, akan ketemu tuh ya. Mengapa kita pakainya yang float rate gitu. Nah, sekarang contoh kasus ya, contoh kasus untuk transaksi yang pertama ini transaksi pembelian secara kredit. Nah, misalkan di sini ya di tanggal 1 November, Sun nih perusahaan di Amerika, dia membeli persediaan senilai 500 euro secara kredit. Jadi Sun nih perusahaan di Amerika, mata uang fungsionalnya dolar, dia membeli persediaan dari perusahaan di Eropa gitu ya. Dan harga yang disepakati ini dalam euro ya, dalam euro ini senilai 500 euro. Sun akan membayar barang ini ya, inventory ini pada tanggal 30 Januari. Ini berarti melewati tanggal pelaporan keuangan. Ya, jadi kita perlu 3 tanggal spot rate ya. Yang pertama spot rate pada tanggal transaksi di tanggal 1 November, kemudian spot rate di tanggal neraca ya di tanggal 31 Desember dan spot rate di tanggal 30 Januari ketika pembayaran. Di sini spot rate-nya di tanggal 1 November ketika transaksi ya, 1 euronya ya, 1 euronya ini dihargai atau setara dengan 1,35 US dollar. Kan kalau kursnya itu kayaknya euro lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada US dollar ya. Di pertama itu biasanya pounds ya, pound itu yang paling tinggi, pound sterling, kemudian euro, baru dolar ya, dolar Amerika. Kalau dolar Singapura dan dolar Australia itu masih di bawahnya dolar Amerika. Kemudian spot rate di tanggal neraca ini 1 euronya ini setara dengan 1,36 US dollar. Dan di tanggal pembayaran 1 euronya itu setara dengan 1,38 US dollar. Sehingga yang kita jurnal yang pertama ketika tanggal transaksi ya, di tanggal 1 November kita akan mencatat inventory pada account payable. Nah, ini biasanya tandanya bahwa ini adalah transaksi mata uang asing. Kita akan ngasih ini ya keterangan nama mata uang asingnya. Ini mata uang fungsionalnya kita dari sisi Sun, itu mata uang fungsionalnya dolar ya. Ketika dia bertransaksi, harga transaksinya dengan euro, ini maka euro inilah yang jadi mata uang asingnya Sun. Ya, dia akan menjurnal inventory pada account payable atau purchase pada account payable senilai 500 euro dikalikan spot rate tanggal itu ya, dikalikan 1,35 dolar per euronya ya. Ini ketemu 675 dolar. Kemudian ya,
Karena melewati tanggal pelaporan keuangan, maka kita harus menyesuaikan ya, menyesuaikan nilai hutang kita ya, nilai hutang kita agar sesuai dengan nilai wajarnya ya. Jadi kita perlu menyesuaikan ke spot rate di tanggal neraca untuk transaksi-transaksi mata uang asing. Nah, di sini di tanggal 31 Desember tadi spot rate-nya adalah 1,36. Nah, berarti ini apa? Dolarnya melemah ya. Tadinya 1 euro itu cukup cukup dibeli dengan 1,35 US dollar. Ternyata di tanggal 31 Desember untuk memperoleh 1 euro itu perlu disediakan 1,36 US dollar. Berarti dolar yang lebih tinggi. Ini artinya dolarnya melemah ya. Sehingga kalau ini dari sisi pembeli ya, transaksi pembeli, dia nanti harus menyiapkan dolar lebih banyak ya. Maka dia akan mencatatkan adanya loss ya, exchange loss yang nanti akan menambah hutang ya. Exchange loss pada akun payable ini senilai selisih ya, selisih kurs dari tanggal neraca dikurangi ke ini ya, tanggal transaksi ya. Ini selisihnya kan berarti 0,01 dikalikan harga transaksinya 500 euro. Ya. Jadi ini kerugiannya ini sebesar 5 dolar. Berikutnya ketika pembayaran ya. Ketika pembayaran ini kan si Sun perlu menyiapkan uang ya, perlu menyiapkan uang dalam bentuk euro. Nah, untuk menyiapkan uang dalam bentuk euro, sedangkan dia mata uang fungsionalnya dolar, dia harus mengkonversi dulu ya, berapa dolar yang diperlukan agar setara dengan 500 euro pada tanggal 30 Januari. Nah, di sini tadi kursnya di tanggal 30 Januari itu 1 euronya itu bisa diperoleh dengan 1,38 US dollar. Sehingga uang yang harus disiapkan oleh Sun ini adalah 1,38 US dollar dikalikan 500 euro. Ini uang yang perlu disiapkan adalah 690 US dollar. Nah, dia akan mencatat ini ya. Untuk konversinya ya, ini untuk konversinya ya. Dia akan mencatat kas pada mata uang asing, kemudian dia mengkonversi kas yang dalam bentuk US dollar ya. Ini senilai 690 dolar. Kemudian yang kas yang 690 dolar ini dia gunakan untuk melunasi utangnya ya. Di akun payable-nya akan dihapuskan ya karena dibayar. Ini senilai ya 675 sebelumnya di sini ya. 675 ditambah 5 dolar ya. Ini totalnya 680 dolar. Kemudian exchange loss ya. Exchange loss ini adalah kursnya kan berarti melemah lagi ya di tanggal 30 Januari ini kursnya melemah lagi. Ya, ini yang sebelumnya di tanggal 31 Desember itu 1 euro bisa diperoleh dengan 1,36 US dollar. Ternyata di tanggal 30 Januari ini 1 euro harus diperoleh dengan 1,38 US dollar. Nah, berarti kurs dolarnya melemah lagi. Nah, kalau kita melakukan transaksi pembelian, berarti kita akan mengalami yang namanya kerugian, ya, exchange loss lagi sebesar selisih ya, kurs tanggal 30 Januari dan kurs 31 Desember. Ini selisih kursnya 0,02 ya dikalikan dengan harga transaksinya 500 euro. Nah, sehingga exchange loss-nya adalah 10 dolar. Ini kas yang perlu dikeluarkan ya untuk membayar utangnya dia 690 dolar yang setara dengan 500 euro. Berikutnya contoh transaksi untuk penjualan secara kredit ya, untuk penjualan secara kredit. Masih sama ya, masih Sun, tapi ini transaksinya diganti transaksi penjualan ya. Di 1 November, Sun menjual barang dagangan, nah sekarang menjual ya, barang dagangan senilai 500 euro secara kredit. Tadi Sun adalah perusahaan di Amerika di mana mata uang fungsionalnya adalah dolar
dan dia menjual barang ke perusahaan di Eropa misalkan. Mata uang yang disepakati untuk transaksi penjualan itu adalah euro ya. Pelanggan akan membayar pada 30 Januari ya. Kas dikonversi pada tanggal tersebut. Nah, ini kurs yang disajikan sama seperti yang transaksi pembelian tadi ya. Nah, ada 3 spot trade di sini di tanggal 1 November, 31 Desember, dan 30 Januari. Masing-masing ini 1,35 dolar per euro ya, 1,36 dolar per euro dan 1,38 per euro. Ya. Untuk transaksi penjualan yang kita catat ya, secara kredit ya, kita akan mencatatkan adanya piutang ya, piutang dalam mata uang asing ya, account receivable pada sales ya. Kadang biar lebih general itu kadang kita dalam kurungnya itu ya FC gitu ya, FC foreign untuk transaksi mata uang asing ya. Simbolnya kalau di buku BIM itu FC gitu ya. Nah, ini senilai 500 euro dikalikan spot rate di tanggal 1 November ya, 1,35 dolar per euro. Ini diperoleh 675. Kemudian di tanggal 31 Desember, ya, tanggal 31 Desember ketika tanggal pelaporan keuangan ya, di tanggal pelaporan keuangan Sun perlu menyesuaikan nilai piutangnya ini ke nilai wajarnya ya. Kalau menggunakan mata uang asing berarti dia akan melihat tuh spot rate di tanggal neraca. Di sini di tanggal neraca ini spot rate-nya 1,36. Dolarnya melemah ya, dolarnya melemah, di mana yang tadinya itu 1 euro bisa diperoleh dengan 1,35 dolar, kemudian ternyata di tanggal neraca ini 1 euro ini setara dengan 1,36 dolar. Nah, kalau dari sisi transaksi penjualan kita diuntungkan ya. Nah, tadinya kan dapatnya cuma 675 nih. Nah, kalau di tanggal neraca, kita dapatnya berapa? Jadi nilai piutang kita jadi naik ya, nilai piutangnya jadi naik jadi 680 ya. Jadi kita akan mengakui gain sebesar 5 dolar ya. Kita akan catat ya, gain ini akan menambah nilai piutang kita ya, account receivable pada exchange gain senilai 5 dolar. Kemudian ya, di tanggal 30 Januari kita akan menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, ketika menerima pembayaran dari pelanggan, pelanggannya itu pasti akan bayar dalam bentuk euro ya, 500 euro. Ini akan kita catat ya, penerimaan kas ya dalam mata uang asing ya. Ini satuannya dolar tapi yang setara dengan 500 euro. Nah, kita lihat spot rate di tanggal 30 Januari yaitu 1,38. Ini kita kalikan harga transaksinya 500 euro. Sehingga kas yang kita terima itu adalah 500 euro yang setara dengan 690 dolar ya. Nah, jadi kita mencatatnya dalam dolar ya tetap ya, tapi di sini kasnya mata uang asing ya. Kemudian kita akan menghapuskan piutang kita, ini totalnya 680 ya. 675 ditambah 5 ya, 680, dan kita akan mengakui lagi adanya exchange gain ya. Karena ini pelemahan dolar lagi ya nih ya. Ini melemah lagi kan jadi berapa nih? 1,38. Jadi kita akan mengakui adanya exchange gain. Ini selisih dari ini ya, 0,02 dikalikan dengan 500 euro. Ya. Sehingga kita mengakui exchange gain sebesar 10 dolar. Kemudian dari kas yang dalam bentuk euro kita konversi menjadi kas dalam bentuk dolar ya, senilai 690 dolar. Nah, sekarang masih contoh transaksi tapi kita menggunakan kearifan lokal ya. Ini perusahaan menggunakan mata uang fungsionalnya rupiah ya. Contoh di sini B ya, importir mobil CBU ya, di tanggal 15 Desember 2020 membeli 1 unit mobil dengan harga 500.000 US dollar. Ya.
Kemudian diketahui ya, spot rate pada tanggal itu di tanggal 15 Desember ya, 1 US dolarnya itu sebesar Rp15.000. Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 14 Januari 2021. Mata uang fungsionalnya si B adalah rupiah sekaligus mata uang pelaporannya. Ketika transaksi terjadi, ya kita akan jurnal ya di tanggal 15 Desember, kita akan jurnal untuk pembeliannya ya. Ini bisa purchase, bisa inventory ya pada account payable. Transaksi dalam mata uang asing itu senilai 500.000 US dollar dikalikan 15.000 rupiah per US dollar ya, kalikan spot rate-nya di tanggal 15 Desember. Nah, di sini kita peroleh 7,5 miliar ya. Selanjutnya, tadi pembayarannya 14 Januari ya, jadi melewati tanggal pelaporan keuangan. Jadi kita perlu melakukan penyesuaian ke nilai wajar pada tanggal pelaporan. Asumsinya ya, kurs spot pada tanggal 31 Desember nih misalkan 1 US dollar 15.200. Berarti rupiahnya melemah ya. Karena sebelumnya kalau 1 dolar itu bisa kita peroleh dengan Rp15.000, sekarang 1 dolar kita harus mengeluarkan uang sebesar Rp15.200. Karena kita posisi sebagai pembeli ya, pelemahan rupiah ini akan menambah utang kita. Ya, kita akan mengakui adanya exchange loss. Ya. Ini selisih kursnya ya. Rp200 per US dollar dikalikan harga transaksinya 500.000 US dollar. Kita akan catat exchange loss pada account payable mata uang asing sebesar 100 juta rupiah. Berikutnya pas pembayaran di tanggal 14 Januari ya. Di tanggal 14 Januari di sini untuk asumsi spot rate-nya ya di tanggal 14 Januari itu misalkan 15.300. Berarti rupiah kembali melemah ya. Kalau rupiah kembali melemah, di sini kita transaksi pembelian, berarti kita juga akan mencatatkan adanya exchange loss ya, kerugian lagi. Ya. Kerugian yang akan kita catat ini adalah selisih kurs dari tanggal 14 Januari dan 31 Desember ya. 15.300 kurangi 15.200 ya. Rp100 per US dollar kita kalikan dengan harga transaksinya 500 US dollar. Kita akan akui exchange loss sebesar 50 juta rupiah. Nah, kemudian hutang yang akan kita lunasi ini awalnya 7,5 miliar. Kemudian dari yang penyesuaian di tanggal 31 Desember bertambah 100 juta ya. Sehingga total hutang yang kita lunasi adalah 7,6 miliar. Ya. Dan kas yang akan kita keluarkan ya itu senilai 7.650.000 ya. Kalau jurnal yang konversi tadi mau dibuat silahkan ya. Yang kas nanti yang kas apa? Kas dolar sama kas rupiahnya ya. Silahkan kalau mau dibuat, tidak juga tidak apa-apa ya untuk yang konversi kasnya. Jadi tapi untuk kasnya yang dikeluarkan ya untuk membayar transaksi ini adalah senilai 7.650 juta rupiah yang setara dengan 500.000 US dollar. Nah, satu lagi untuk transaksi penjualan ya. Contoh di sini ya, PT Rotan Indah dia menjual furnitur ya dengan bahan baku rotan ya ke Inggris. Ya, biasanya yang pengrajin kayak gini ya, kalau dia ekspor ya, nah dia akan apa sih ikut menanam, manen keuntungan kalau ada pelemahan kurs rupiah. Gitu. Nah, di sini nilai penjualan di tanggal 15 November ya, itu sebesar 3 juta pound sterling ya. Inggris kan kayaknya nggak mau ikut itu ya, nggak mau ikut euro ya, Brexit ya, dia mau pakai pound sterlingnya dia sendiri ya. Kemudian spot rate pada tanggal penjualan ini 1
1 pound sterlingnya ini senilai Rp19.500. Pembayaran dilakukan pada 30 Januari 2020. Mata uang fungsional PT Rotan Indah adalah rupiah. Mata uang ini sekaligus mata uang pelaporannya. Nah, ketika tanggal transaksi di tanggal 15 November, kita akan menjurnal ya untuk transaksi penjualan secara kreditnya nih, account receivable dalam mata uang asing ya pada sales senilai 3 juta euro dikalikan spot rate saat itu Rp19.500 per euro. Hingga nilai totalnya ya secara rupiah adalah 58.500.000.000 rupiah. Berikutnya untuk penyesuaian ke nilai wajar ya pada saat tanggal pelaporan ya karena melalui tanggal 31 Desember. Di sini misalkan untuk asumsi spot rate-nya ya di tanggal 31 Desember ini 1 pound sterling ya sebesar Rp19.200. Tadi awalnya berapa ini? Awalnya 19.500. Ternyata sekarang 1 euronya 19.200. Ini rupiah menguat. Nah, rupiah menguat kalau kita dari sisi penjual, kita justru rugi ya. Lah, dan nanti nerimanya rupiahnya jadi lebih sedikit gitu ya. Nah, kalau dikurskan rupiah jadi lebih sedikit. Nah, ini kalau ada penguatan rupiah. Nah, kita akan mencatatnya sebagai exchange loss ya dan akan mengurangi nilai piutang kita. Ya, ini sebesar selisih kursnya. Ini Rp300 per euro kalikan harga transaksinya 3 juta euro. Ini exchange loss-nya totalnya 900 juta rupiah. Berikutnya yang terakhir nih, ketika tanggal penyelesaian transaksi kita menerima pembayaran dari klien yang di Inggris tadi ya. Nah, di sini ya, asumsi dari spot rate pada saat tanggal penyelesaian transaksi, 1 euronya adalah Rp19.450. Sehingga kalau dari akhir tahun sebelumnya, ini kurs rupiahnya kembali melemah. Ya. Berarti kita mengalami yang namanya gain ya, ada exchange gain senilai selisih kurs ya dari tanggal 30 ke tanggal 31 Desember. Ini selisihnya ya Rp250 per euro kita kalikan dengan harga transaksinya 3 juta pound sterling ya. Rp4.250 per pound sterling ya kalikan 3 juta pound sterling ya. Sehingga kita akan mencatatkan exchange gain senilai 750 juta rupiah. Ya. Kemudian piutangnya akan kita hapuskan ya karena kita terima pembayarannya. Ini awalnya tadi adalah 58.500 juta rupiah. Kemudian di sini di tanggal 31 Desember piutangnya berkurang 900 juta rupiah. Sehingga net untuk yang piutang yang di sini yang kita hapuskan adalah 57.600.000 rupiah. Dan kita akan menerima pembayaran senilai 3 juta pound sterling ya. 3 juta pound sterling ini kita konversi kalau ke rupiah menjadi 58.350.000 rupiah.